ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan berbagai ibadah, ketaatan dan amal soleh. Di antaranya kita hadir dalam majlis ilmu yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang kita luangkan waktu yang penuh dengan kebaikan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat dengan izinnya. Salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para keturunan beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, sebelum kita mulai materi kita tentang keutamaan surat Al-Ikhlas pada siang hari ini, kembali kami ingatkan akan materi kita bulan yang lalu terkait dengan keutamaan surat Al-Baqarah. Salah satu di antara keutamaan surat Al-Baqarah yang lalu telah kita sebutkan adalah bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Ini salah satu di antara keutamaan yang lalu kita sampaikan. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua, mari kita mengupayakan untuk senantiasa setiap harinya itu kita membacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Karena manakala syaitan ada di dalam rumah, maka memungkinkan penghuni rumah tersebut malas beribadah kepada Allah karena gangguan syaitan. Memungkinkan penghuni rumah tersebut hatinya selalu resah dan gelisah, dan bahkan selalu dihampiri rasa takut yang tidak mestinya terjadi. Terkadang seseorang tidak harmonis dengan pasangannya karena gangguan syaitan. Terkadang seseorang tidak lagi memperhatikan kebahagiaan keluarganya, anak keturunannya dikarenakan gangguan syaitan. Terkadang seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, diantaranya karena gangguan syaitan. Di dalam rumah tangga terkadang suami, terkadang istri melakukan usaha, melakukan upaya untuk mendapatkan ma'isyah yang bertentangan dengan syariat Allah karena gangguan syaitan. Maka oleh sebab itu, ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, salah satu di antara cara untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari maksiat adalah
kita sering membacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Baik kita membacanya secara sempurna dari awal sampai akhir, ataupun membacanya 1 juz, 2 juz, atau beberapa lembar, atau beberapa ayat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan akan lari dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan rumah kita, pribadi kita, dan keluarga kita dari syaitan. Dan ketika syaitan tidak ada, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, memberikan keharmonisan, ketenangan, dan ketentraman kepada kita yang ada di dalam rumah tersebut. Sekali lagi, mari kita upayakan sering membacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Sehingga dengan demikian pula, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'azzanallahu jami'an, ketika terjadi masalah tidak perlu jauh-jauh mencari tukang ruqyah, ahli ruqyah misalnya. Mengapa? Karena kita sendiri yang menjadi penyebab larinya syaitan dari rumah kita. A'azzanallahu jami'an, pelajaran atau materi kita pada kesempatan siang hari yang mulia ini adalah terkait dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Kalau kita merujuk kepada asli atau asal kata dari Al-Ikhlas ini berasal dari 3 huruf. Kha, lam, dan sod. Yang artinya murni, jernih. Ya. Yang kemudian kita artikan dengan selalu kita menggunakan masdarnya, yaitu ikhlas, menyucikan, memurnikan, mengikhlaskan. Kemudian yang selanjutnya, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah. Karena di antara para ulama ada yang mengatakan surat Madaniyah, ada yang mengatakan pernah turun di Makkah dan juga pernah turun di Madinah. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah. Dan ini nanti akan lebih jelas lagi ketika kita membacakan di antara sebab turunnya surat ini. Kemudian, ikhwatal iman azanallahu jami'an, di antara nama-nama surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas ini namanya sangat banyak. Yang kita sebutkan di sini hanya 4 atau 5. Surat Al-Ikhlas itu sendiri. Kemudian selanjutnya disebut juga surat At-Tauhid. Ya, karena surat ini murni berbicara tentang tauhid. Kemudian juga disebut dengan surat Al-Asas. Ya. Dasar, pondasi. Kemudian disebut dengan surat An-Najah atau An-Najat. An-Najah itu artinya keselamatan. Mengapa disebut surat ini surat keselamatan? Dikarenakan siapa yang membacanya tentu saja dibaca dengan ikhlas, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab api neraka. Ya, kemudian di antara namanya juga At-Tajrid. At-Tajrid. Ya. At-Tajrid itu sama dengan Al-Ikhlas tadi, memurnikan. Mengosongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maksudnya, dari segala sekutu, segala aib, segala kekurangan dan yang lainnya.
Ya, kemudian para ulama kemudian menyebutkan alasan mengapa surat ini begitu banyak namanya. Perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis disebutkan memiliki 99 nama. Itu karena keagungan, karena kemuliaan dan segala kemahamuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kemudian surat ini namanya banyak? Itu diantaranya karena keagungan dari surat Al-Ikhlas, meskipun suratnya sangat pendek dan juga ayat-ayatnya sangat pendek, karena keagungannya sehingga namanya pun banyak. Ya. Sebagaimana di antara kita juga, biasanya ketika seorang itu memiliki kehormatan di masyarakat, biasanya namanya banyak. Terkadang disebut misalnya Pak Haji misalnya, ya, terkadang disebut si kaya, terkadang disebut si ganteng, terkadang disebut si dermawan, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kemuliaannya. Nah, surat Al-Ikhlas begitu banyak namanya, sebagaimana juga surat yang lain, dan di dalam Al-Quran banyak surat yang namanya lebih dari satu, diantaranya surat Al-Fatihah. Sudah pernah kita sebutkan, ada sekian banyak namanya, menunjukkan kemuliaan dan keagungan surat tersebut. Kemudian para ulama pun kemudian mengungkap mengapa surat Al-Ikhlas itu disebut dengan Al-Ikhlas. Mengapa tidak dinamai dengan nama yang lain? Yang pertamanya adalah karena surat Al-Ikhlas ini menyebabkan seseorang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan mengamalkan konsekuensi atau makna dari surat Al-Ikhlas, maka seseorang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi qira'atiha khalasan min adzabillah. Karena dengan membacanya, seorang akan selamat, akan bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang keduanya adalah li'anna fiha ikhlasan lillahi min kulli aibin wa min kulli syarikin. Karena di dalamnya terdapat ikhlasan lillah, pengikhlasan, pemurnian Allah Subhanahu wa taala, pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan dari segala sekutu. Dari segala sekutu, dari segala kekurangan, dari sekutu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan. Sebagaimana di antaranya dalam ayat Al-Kursi disebutkan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu Jalla Jalaluhu tidak ditimpa kantuk, tidak ditimpa tidur. Karena yang ngantuk, yang tidur itu adalah makhluk. Dan itu termasuk sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat itu. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Maha hidup dan berdiri sendiri. Kemudian yang ketiganya, li'annaha khalisah lillahi laisa fiha amrun wala nahyun. Karena surat ini khusus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya tidak terdapat perintah ataupun larangan. Khusus tentang tauhid, khusus tentang asmaul husna,
Meskipun tidak semua Asmaul Husna disebutkan di dalamnya. Maka ini diantara alasan mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya, mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Summiyat bil ikhlas li'annaha akhlasat at-tauhid lillah. Karena di dalam surat ini terdapat pengikhlasan, pengkhususan tauhid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Li'anna qari'aha wa taliha qad akhlasa dinahu lillah. Karena orang yang membacanya itu mengikhlaskan agamanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui ikhwatal iman azanallahu jami'an, dalam hadis yang sudah berulang kita sampaikan dalam majlis ini, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, dia pasti akan masuk surga. Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Allah mengharamkan api neraka atas dirinya. Itu diantaranya disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang mulia ini. Di antara hadis, sebelum sampai kepada hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, kami akan sampaikan salah satu riwayat yang menyebabkan atau menjadi latar belakang turunnya surat ini, yang biasa kita sebut dengan sababun nuzul. Sabab an-nuzul. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, innal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, insib lana rabbak. Sebutkan kepada kami nasab Rabbmu itu. Baik nasabnya ke atas ataupun keturunannya ke bawah. Sebutkan nasabnya. Sebagaimana di antara yang menjadi kebanggaan di kalangan orang Arab, di antaranya kita juga di Indonesia, adalah kaitannya dengan nasab, kaitannya dengan marga, keturunan dan lain sebagainya. Maka datanglah orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam agar kiranya beliau berkenan menyebutkan nasab Tuhannya, nasab Allah Subhanahu wa taala yang beliau ibadahi. Maka turun surat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti tidak ada nasabnya. Karena yang ada nasabnya itu adalah manusia. Yang berbangga dengan nasabnya itu adalah manusia. Terkadang anak atau keturunan itu menyebutkan nasabnya karena dia butuh dukungan. Butuh dukungan dari para orang tuanya. Orang tua pun demikian. Terkadang membutuhkan orang-orang yang mendukungnya. Terkadang nanti ketika dia sudah tua, sudah lanjut usia, butuh orang-orang yang mendampinginya. Lalu kemudian dibutuhkan anak. Allahu jalla jalaluhu lam yalid wa lam yulad. Allahu tabaraka wa taala tidak beranak, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Berarti tidak ada nasabnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy, ini tadi yang kita sebutkan, bahwa ketika merujuk kepada sababun nuzul dari surat yang mulia ini, akan nampak jelas bagi kita kekuatan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, di mana orang-orang Quraisy
datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sif lana rabbak. Sebutkan sifat. Sifatkan kepada kami sifat-sifat atau siapa Rabb, siapa Tuhan yang engkau ibadahi itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala turun firman-Nya, qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Nah, perhatikan Bapak dan jemaah sekalian, ahad itu berbeda dengan wahid. Ahad itu berbeda dengan wahid. Kalau wahid satu itu kan sebelumnya ada 0, iya kan? Dan setelahnya ada nomor 2, 3 dan seterusnya. Kalau ahad dia berdiri sendiri. Dan ini tidak disebutkan ahad kepada segala sesuatu selain Allah kecuali ada setelahnya kalimat selanjutnya. Nah, hanya Allah yang disebutkan ahad secara mutlak karena dia ahad dalam zatnya dan ahad dalam sifatnya dan seterusnya. Ia tunggal, tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Kalau satu wahid itu ada 0 sebelumnya dan ada nomor 2, 3 dan seterusnya setelahnya. Allahu Jalla Jalaluhu ahad. Nah, ini diantara jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar meminta agar beliau alaihi salatu wassalam menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan baik sebutkan nasabnya Rabb yang engkau ibadahi maupun sebutkan sifatnya dijawab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsiran qul huwallahu ahad ini akan jelas panjang dan lebar dijelaskan oleh para ahlul ilmi apa makna dari as-samad, apa makna dari lam yalid walam yulad dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan suatu ketika maknanya bisa kita jelaskan dalam majlis ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, yang pertamanya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk menjadi pemimpin rombongan yang beliau utus. Dan ini sudah beberapa kali kita sebutkan di sini. Salah satu sunnah Nabi ketika kita bepergian itu adalah mengangkat pimpinan rombongan. Mengangkat pimpinan rombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim salah satu rombongan lalu dikepalai oleh salah seorang dari mereka. Lalu kemudian salah satu di antara tugas kepala rombongan itu adalah menjadi imam ketika sholat. Kecuali ketika kepala atau ketua rombongan itu mengamanahkan kepada seseorang bahwa Anda yang bertindak sebagai imam, Anda yang bertindak sebagai ini dan itu dan lain sebagainya, itu perkara lain. Tetapi salah satu di antara tugasnya adalah menjadi imam sholat. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihi. Nah, di dalam sholatnya, beliau kepala rombongan ini di dalam sholatnya membaca, tentu saja membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah membaca surat, biasanya sahabat ini tidak mau ruku kecuali dia tutup bacaan surat itu dengan qul huwallahu ahad. Nah, jadi membaca 2 surat, dan ini boleh dalam salat. Jadi sekali lagi membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat, lalu kemudian setelah membaca surat dia selalu menutup bacaannya itu dengan qul huwallahu ahad, baru kemudian ruku'. Falamma, dan itu dilakukan setiap salat dan setiap rakaat. Falamma raja'u, ketika rombongan ini telah kembali ke Madinah atau kembali ke Makkah, mudah-mudahan di sini kembali ke Madinah.
Karena Nabi SAW mengutus banyak utusan itu keluar untuk peperangan atau kebutuhan yang lainnya, beliau di Madinah. Ketika mereka sudah kembali, dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Artinya, anggota rombongan tadi melapor kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat tadi memimpin kami di dalam perjalanan sekaligus jadi imam sholat. Setiap dia sholat selalu mengakhiri bacaannya setelah surat itu sebelum ruku selalu diakhiri dengan kul huwallahu ahad. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanyakan kepadanya, kepada sahabat tadi yang selalu menutup bacaannya dengan kul huwallahu ahad, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat demikian, mengapa dia melakukan hal itu. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada sahabat tadi. Faqala li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas, surat kul huwallahu ahad itu, dan ini salah satu di antara nama surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, li'annaha sifatur rahman, karena surat itu di dalamnya terdapat sifat-sifat ar-Rahman, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, oleh karena di dalam surat ini terdapat sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, maka aku sangat menyenangi, aku suka, aku mencintai untuk selalu membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu, sampaikan kepada sahabat tadi, annallaha yuhibbuhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia mencintai kul huwallahu ahad, di mana di dalam surat kul huwallahu ahad itu terdapat sifat-sifat ar-Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, sampaikan kepadanya, Allah sangat mencintai orang itu dikarenakan ia mencintai kul huwallahu ahad sehingga ia rajin membacanya, karena di dalam kul huwallahu ahad itu terdapat sifat-sifat ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba. Salah seorang dari kelompok Ansar mengimami mereka di Masjid Quba. Berarti ini imamnya Masjid Quba. Imamnya Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad. Kalau yang tadi itu di akhir. Jadi Al-Fatihah, surat, lalu qul huwallahu ahad. Yang ini sebaliknya. Setiap kali dia akan membaca surat, setelah membaca surat Al-Fatihah, selalu ia membuka bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Nah, selalu diawali dengan qul huwallahu ahad, kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Hatta yafragha minha, hingga ia selesai. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian setelah itu ia membaca surat yang lain bersama qul huwallahu ahad. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'ah, dan itu dilakukannya dalam setiap rakaat. Itu dilakukannya dalam setiap rakaat. Lalu kemudian fakallamahu ashabuhu, para sahabat yang lain berbicara dengannya. Kalau kita sekarang mungkin mengkritisi atau apalah namanya, yang jelas mereka mengajak dia berbicara. Di antaranya mereka mengatakan di sini, innaka taftahu bihadhihi surah,
sesungguhnya engkau selalu membuka bacaanmu dengan surat ini. Yani setelah surat Al-Fatihah engkau selalu membaca Qul huwallahu ahad, baru kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Summa la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Seolah-olah engkau ini menganggap bahwa tidak sah salat atau tidak sah bacaan kecuali dengan membaca Qul huwallahu ahad kemudian membaca surat yang lain. Ada apa ini? Ada apa? Seolah-olah engkau tidak menganggap sah bacaan atau menganggap sah salat kecuali dengan membuka bacaan surat sebelum surat yang lain setelah surat Al-Fatihah, kecuali diawali dengan Qul huwallahu ahad. Fa imma an taqra biha wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra. Maka sekarang, nah kalau kita bahasa kita sekarang ini sudah diintimidasi, sudah diancam. Sekarang pilihannya hanya ada dua. Kalau engkau selalu membacanya, dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau engkau selalu membacanya, Anda tidak akan kami jadikan imam, atau kami akan meninggalkan Anda. Kalau Anda selalu membacanya, atau Anda meninggalkan selalu membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Anda akan tetap menjadi imam, atau kami akan selalu sholat bersama Anda. Maka faqala ma'ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkannya, aku akan selalu melakukan ini, aku akan selalu melakukannya. Setiap selesai baca surat Al-Fatihah, aku akan selalu membuka bacaanku dengan Qul huwallahu ahad, lalu kemudian setelah itu lanjut dengan surat yang lain. Faqala ma'ana bitarikiha in ahbabtun an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian suka dengan hal ini yang aku lakukan sehingga aku tetap menjadi imam, ya udah, lanjut, saya akan tetap menjadi imam. Wa in karihtum taraktukum, kalau kalian tidak suka dengan aku melakukan ini, ya udah, aku tinggalkan. Di dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya tadi kita bacakan menunjukkan banyak pelajaran. Di antaranya para imam yang diangkat itu mereka harus punya ilmu dan punya pendiri dan punya pendirian. Punya pendirian. Jangan apa maunya jamaah. Maunya jamaah yang begini melakukan yang tidak sesuai sunnah Nabi, dia ikuti yang begitu juga tidak ada masalah. Yang penting selalu sesuai dengan keinginan pengurus masjid atau para jamaah masjid. Dia harus punya ilmu yang kuat dan dia juga harus punya keyakinan. Sebagaimana imamnya Masjid Kuba yang terjadi dalam hal ini. Kalau kalian senang, kalau kalian suka dengan aku melakukan ini, karena aku tidak akan meninggalkannya, aku akan tetap menjadi imam. Tetapi kalau kalian tidak suka, ya sudah, saya tinggalkan. Saya tinggalkan. Selanjutnya, wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Sedangkan mereka para jamaah Masjid Kuba itu melihat bahwa imam itulah yang paling afdal. Imam itulah yang paling utama. Mungkin karena bacaannya yang bagus, atau mungkin karena fikihnya tentang sholat yang bagus, dan seterusnya, dan memungkinkan juga semuanya dia miliki sebagaimana syarat-syarat ketika kita memilih seorang imam untuk sholat. Diupayakan suaranya bagus, tajwidnya bagus, dan dia paham tentang fikih khususnya fikih sholat. Fikih sholat sendiri, fikih sholat jamaah, bagaimana ketika terjadi kekeliruan tentang sujud sahwi, tentang menegur imam, tentang menegur ma'mum dan lain sebagainya, mestinya dia miliki. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Sedangkan para sahabat jamaah Masjid Kuba ketika itu melihat bahwa dialah yang paling afdal, dia yang paling afdal. Wa karihu an yahummahum ghairuhu. Sedangkan mereka tidak suka kalau diimami oleh orang lain. Inilah yang biasa kita bahasakan dilema. Dilema. Mau ditinggalkan juga dia yang paling bagus dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi kembali kepada tadi bahwa seorang yang diangkat imam, baik imam salat maupun imam di dalam negara atau imam di perusahaan, mestinya kita memilih orang yang paling memiliki ilmu. Karena pembahasannya adalah sholat,
maka yang paling paham tentang sholat, kalau memungkinkan yang paling bagus suaranya, paling bagus tajwidnya, dan seterusnya. Nah, mereka melihat bahwa dialah yang paling afdal. Mereka tidak suka kalau diimami oleh sahabat yang lain. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ketika datang ke Masjid Quba Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jamaah Masjid Quba pun menyampaikan apa yang mereka alami. Faqala, ya fulan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi. Jadi di sini Nabi kita SAW perhatikan kebijaksanaan beliau di dalam menghukumi sesuatu. Beliau tidak menerima informasi hanya dari satu pihak. Sama dengan kisah yang pertama tadi, beliau mengutus utusan. Ini terkait dengan imam masjid Quba. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk? Mengapa engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan para sahabatmu? Karena kan di dalam di dalam hadis yang lain juga tercela seorang imam yang tidak disukai oleh para jamaah. Yang ternyata di sini nampak betul bahwa para jamaah ini bukan tidak suka, karena justru mereka melihat bahwa mereka tidak ingin diimami oleh orang lain kecuali dengan sahabat ini. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh para sahabatmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'ah, dan apa yang membuatmu melazimkan membaca surat ini dalam setiap rakaat. Setelah surat Al-Fatihah, mulai dulu dengan Qul Huwallahu Ahad, setelah itu baru kemudian membaca surat yang lain. Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Faqala inni uhibbuha. Ini alasannya, saya mencintai surat itu, Qul Huwallahu Ahad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat Qul Huwallahu Ahad itu menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Masya Allah. Yang pertama-tama tadi itu Allah mencintainya, hadis yang keduanya ini menyebabkan masuk ke dalam surga. Hadis selanjutnya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Seorang laki mendengarkan laki-laki yang lainnya membaca Qul Huwallahu Ahad. Yaziduha. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan yuraddiduha. Ia mengulang-ulanginya. Itu terjadi di malam hari. Jadi diulangi. Setelah dibaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi lagi Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat yang mendengarkan sahabat yang lainnya ini selalu mengulang-ulangi Qul Huwallahu Ahad, ka'annahu yataqalluha. Seolah-olah sahabat yang mendengarkan bacaan sahabat yang lainnya tadi itu meremehkan, menganggap sedikit. Kok itu terus yang dibaca? Kalau kita sekarang mungkin sudah mulai suudzon. Ini nampaknya yang dihafal kulhu doang ini. Qul Huwallahu Ahad doang. Kok itu terus diulang, setelah dibaca lagi, setelah dibaca lagi, dan seterusnya. Lalu kemudian, falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ini ternyata tadi yang kita sebutkan. Ketika sudah subuh, sudah pagi hari, sahabat yang mendengarkan sahabat yang lainnya ini datang kepada Nabi SAW. Lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seolah-olah laki-laki tadi meremehkan, menganggap sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi,
innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya surat Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Perhatikan Bapak dan jemaah sekalian, di sini disebutkan la ta'dilu. Nah, la-nya pendek, la taukid. Nah, bukan la nahi atau la nafi. Nah, la-nya pendek, la taukid. Lam taukid. Nah, sesungguhnya dia benar-benar menyamai sepertiga Al-Qur'an. Perhatikan Bapak dan jemaah sekalian, di dalam lafaz-lafaz syariat beda la ta'dilu dengan la takfi atau la tujzi'u. Ini perhatikan lafaz ini. Kalau disebut la tujzi'u berarti tidak perlu yang aslinya itu. Tidak perlu yang aslinya. Ya, sama seperti misalnya siapa yang berwudu dari rumahnya lalu dia berangkat ke Masjid Quba, lalu sholat di sana 2 rakaat, maka sama pahalanya dengan umrah. Misalnya, itu disamakan, tetapi tidak bisa menggantikan posisi hukumnya. Sama dengan siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ini nilai pahalanya disamakan, tapi bukan berarti kalau begitu saya memberi buka saja tidak perlu puasa. Karena kalau seandainya itu sudah bisa digantikan hukumnya, pasti akan dikatakan la takfi atau la tujzi'u. Itu hanya disebutkan diantaranya dalam lafaz ini la ta'dilu, menyamai. Qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Ini yang menunjukkan bahwa Qul huwallahu ahad itu menyamai dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'ani fi lailah?" Apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian itu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Berarti berapa juz, Pak? Berapa juz, Pak? 10 juz. Iya. Apakah di antara kalian itu tidak mampu membaca Al-Quran 10 juz dalam satu malam? Kalau kita rata-rata misalnya membaca 1 juz itu misalnya 1 jam, berarti 10 jam. 10 jam. Sedangkan kita tidur di malam hari, ya maksimalnya 8 jam. Ya, kalau tidur 9 jam berarti bisa jadi tidak sholat subuh berjamaah. Ya kan? Ya. Nah, oleh sebab itu wajar kemudian kalau fasyaqqa dzalika alaihim, hal itu sangat sulit mereka lakukan, para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa qalu, mereka pun berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita atau siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Dalam satu malam saja bisa membaca sepertiga Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahul wahidus samad. Yang dimaksud di sini adalah surat Al-Ikhlas, sulusul Quran. Allahul wahidus samad itu adalah sepertiga Al-Quran. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Ini mirip dengan yang tadi. Apakah tidak mampu salah seorang kalian membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an? Bagaimana ia mampu membaca sepertiga Al-Qur'an? Qala qul huwallahu ahad. Surat Qul huwallahu ahad itu ta'dilu sulusal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu sehingga di antara syariat dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita tidur kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis yang lain masih dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsyudu, berkumpullah kalian, fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an. Dipanggil
para sahabat agar mereka berkumpul, saya akan membacakan sepertiga Al-Quran. Ini beda para sahabat dengan kita sekarang, Pak. Kalau kita sekarang, ayo pada ngumpul, Pak, kita mau baca sepertiga Al-Quran. Mungkin lebih dari separuh kita akan keluar dari masjid. Karena kita mengatakan, wah ini baca 10 juz ini, tidak mungkin selesai nanti. Dagangan saya ntar gimana ini? Iya kan? Masya Allah. Nah, ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum berkumpul, kemudian fahasyada man hasyad, kemudian berkumpullah siapa yang berkumpul, summa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a, setelah itu Rasulullah SAW keluar dan membaca qul huwallahu ahad, summa dakhala, setelah itu beliau masuk lagi, faqala ba'duna li ba'd, maka sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, inni ara hadza khairun ja'ahu minas sama', khabarun ja'ahu minas sama', saya melihat ada kabar atau ada wahyu yang datang dari langit. Fadzakal ladzi adkhalahu, ini yang menyebabkan Nabi masuk, karena tadi dia bilang Rasulullah SAW bersabda, saya akan bacakan sepertiga Al-Quran. Kok baru selesai qul huwallahu ahad sudah masuk sudah kembali masuk. Maka sebagian sahabat mengatakan bisa jadi ada wahyu yang turun. Itu yang menyebabkan beliau masuk. Sebentar lagi akan keluar lagi untuk melanjutkan ke surat yang lain. Sumakhan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Rasulullah SAW keluar dan bersabda, inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an, sungguh aku telah katakan kepada kalian, aku akan membacakan sepertiga Al-Quran. Ala innaha ta'adilu sulusal Quran. Ketahuilah bahwa qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Iya. Dan dulu ketika menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah, sudah kita sebutkan panjang lebar kaitannya dengan Al-Quran itu terdiri dari tauhid, terdiri dari fikih, dan terdiri dari sejarah dan seterusnya. Bahkan diantaranya Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu hanya terdiri dari tauhid, dan dulu pun telah kita sebutkan kaitannya dengan alasan mengapa beliau mengatakan hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qabaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'. Aku datang bersama dengan Rasulullah SAW, lalu mendengarkan seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Faqala Rasulullah SAW wajabat. Maka Rasulullah SAW bersabda wajib baginya. Telah wajib. Qultu wa ma wajabat? Apa yang wajib? Apa yang telah pasti? Apa yang telah pasti wahai Rasulullah? Qala al-jannah, surga. Wajib baginya mendapatkan surga lantaran ia membaca qul huwallahu ahad. Masya Allah. Hadis yang lain dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwah, ketika aku memandu kendaraan Rasulullah SAW dalam salah satu peperangan, idqala, ya Uqbah, wahai Uqbah, qul, fastama'tu, katakanlah, lalu aku thumma qal, lalu aku pun mendengarkan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Uqbah, qul, katakanlah, fastama'tu, aku pun mendengarkan, faqalaha tsalitsa, lalu beliau bersabda yang ketiga kalinya, faqultu ma aqul, apa yang hendak aku katakan wahai Rasulullah? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, qul huwallahu ahad, faqara as-surata hatta khatamaha, beliau Rasulullah SAW membaca surat sampai khatam, sampai selesai, thumma qara'a qul a'udzu birabbil falaq, kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq, wa qara'tu ma'ahu hatta khatamtuha, hatta khatamaha, maka aku pun membaca bersama beliau hingga selesai. Summa qara'a qul a'udzu birabbin nas, beliau pun membaca qul a'udzu birabbin nas, fa qara'tu ma'ahu hatta khatamaha, aku pun membaca bersama beliau hingga selesai. Summa qala ma ta'awwadza bimislihinna ahad, tidak ada seorang pun yang berta'awuz
memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal dibandingkan dengan membaca 3 surat ini ketika hendak memohon perlindungan kepadanya. Artinya apa? Permohonan perlindungan diri yang paling afdal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan kemudian Al-Mu'awwizatain. Dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ini di antaranya hadis yang menunjukkan keutamaan Qul Huwallahu Ahad dan kemudian dibaca bersama dengan Al-Mu'awwizatain. Ya. Ini ada keutamaan yang lainnya. Anna Rasulullah dari Mihjan bin Al-Adr radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Alladhi idh rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Seseorang telah menyelesaikan salat dan sedang bertasyahud. Faqala, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bi annaka antal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Bahwa sesungguhnya engkau Maha Esa, Maha Tunggal, yang kepadamu memohon segala sesuatu, tidak lahirkan, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya, setara dengannya. Antaghfira li dzunubi, bahwa hendaklah engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. 3 kali Rasulullah SAW mengulangi dosanya diampuni, dosanya diampuni dan dosanya telah diampuni. Lantaran di dalam doanya itu beliau menyebutkan innaka antal wahid, ya Allah, bi annakal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebutkan di antara yang disebutkan dengan di dalam Qul Huwallahu Ahad ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dosanya telah diampuni, dosanya telah diampuni. Beliau mengulanginya 3 kali. Dan sebagaimana yang biasa kita ulangi dalam majlis kita ini, ketika disebutkan di sana fi'il madhi, itu menunjukkan kepastian dan kesungguhan bahwa itu terjadi. Dan di dalam ucapan beliau alaihi salatu wassalam di sini dosanya diampuni, beliau dengan menggunakan fi'il madhi memastikan bahwa doa orang itu atau permohonan ampun orang itu diterima oleh Allah lantaran di dalam doanya itu atau di dalam permohonan ampunannya itu beliau menyebutkan al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jaminan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa doanya diterima. Nah, ini menunjukkan kepada kita seorang yang mohon ampun atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, doanya akan diijabah dan akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, ini diantara ringkasan dari keutamaan yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama bahwa di dalam Qul Huwallahu Ahad itu terdapat sifat-sifat Ar-Rahman dan siapa yang berdoa dengannya akan diijabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mencintainya, yakni mencintai Qul Huwallahu Ahad sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian orang yang membacanya akan menyebabkan ia masuk ke dalam surga sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tadi, hubbuka iyyah adkhalakal jannah, cintamu kepadanya menyebabkan engkau masuk surga. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan wajabat,
telah wajib untuknya surga karena ia membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, maka siapa yang membacanya satu kali berarti sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, berarti ketika dibaca 3 kali berarti sama dengan khatam Al-Quran. Tapi sekali lagi tadi sudah kita sebutkan, ketika kita menyanyikan sama bukan berarti kita baca Qul huwallahu ahad saja 3 kali lalu tidak perlu kita membaca surat yang lain karena itu toh sama tetapi hukumnya tidak digantikan. Kemudian ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, di antaranya juga dalam hadis, salah satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang membaca Qul huwallahu ahad itu akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Dan hadis itu, mohon maaf saya lupa derajatnya, disebutkan oleh Imam Al-Albani, kalau tidak hasan sahih derajatnya. Ada riwayat yang lain mengatakan membacanya 10 kali dibangunkan untuknya satu istana di dalam atau satu rumah di dalam surga. Oleh sebab itu sehingga Umar Ibn Khattab ketika mendengarkan itu, kata Umar Ibn Khattab bahwa kami akan memperbanyak rumah kami di dalam surga dengan banyak membaca Qul huwallahu ahad. Dalam hadis yang lain, tetapi sebagian para ulama mengatakan hadis itu dhaif, bahwa dengan banyak membaca Qul huwallahu ahad itu akan menyebabkan rezeki seseorang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terakhir kita sebutkan ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi perlu diketahui bahwa dengan membaca Qul huwallahu ahad berarti Allah akan menurunkan barakah kepada kita. Dan di antara barakah itu memungkinkan rezeki seseorang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Kurang lebih itu yang dapat kita sampaikan kaitannya dengan keutamaan surat Al-Ikhlas, dan tentu saja pada kesempatan ini belum kita sebutkan tafsiran dari surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad tersebut. Mudah-mudahan suatu ketika dapat kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, bila ada yang ingin dikomentari dipersilahkan, atau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini bagian dari hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an di masjid-masjid kita. Di masjid-masjid kita itu, bahwa imam yang tidak disukai oleh para jamaah itu jangan dipaksakan untuk menjadi imam. Terkecuali kalau imam itu tidak disukai oleh para ahlul bid'ah. Ini beda perkaranya. Di antara tidak disukai itu misalnya bacaannya tidak benar. Jamaah-jamaah yang bacaannya benar tidak menyukainya, ini jangan dipaksakan. Atau misalnya akhlaknya di tengah masyarakat tidak disukai oleh masyarakat, maka orang seperti ini jangan dipaksakan untuk jadi imam. Atau dia tidak paham tentang fikih sholat, maka imam seperti ini juga jangan dipaksakan. Atau misalnya, ini mohon maaf, misalnya bacaannya itu selalu panjang terus, sementara mungkin di antara para jamaah itu banyak yang tua, banyak yang uzur, atau mungkin ada yang sakit, atau waktu-waktu tertentu ada yang banyak kebutuhannya, sementara bacaannya panjang dan kemudian menyebabkan ada di antara kegiatan mereka yang kemudian itu kalau kalau rutin seperti itu ada yang menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah karena panjangnya bacaan misalnya dan seterusnya, maka yang seperti ini itu bagian dari yang tidak disukai oleh syariat. Maka kalau jamaah tidak menyukainya karena itu, maka itu pun harus kita pertimbangkan. Terkecuali kalau
jamaah itu semuanya sudah terdidik, sudah pada paham syariat, atau memang di suatu tempat memang kita sudah membiasakan membiasakan untuk sholatnya panjang dan tidak ada orang umum di sana, itu lain perkaranya. Tapi kalau kita di tengah masyarakat yang umum, yang masyarakatnya itu berbeda-beda, ada yang pedagang, ada yang aktivitasnya jauh dari masjid, ada yang dekat dan lain sebagainya, maka hal seperti ini perlu diperhatikan oleh seorang imam. Atau mungkin di suatu kampung dia jadi imam dan bertepatan waktu itu ada acara yang sangat mendesak oleh seluruh masyarakat yang ikut atau para jamaah yang ikut, maka satu hal yang harus dipertimbangkan, mestinya sholat kita ketika ada suatu hal yang penting itu jangan dipanjang-panjangkan. Atau mungkin sangat panas, atau mungkin sangat dingin dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu misalnya di Makkah, di musim haji misalnya, ketika panas sangat itu, kadang para imam itu membaca Inna a'tainakal kautsar atau surat-surat pendek yang lainnya. Nah, kesimpulannya bahwa di antaranya dia tidak paham hukum bacaan, tidak banyak paham tentang fikih salat, atau memang akhlaknya tidak disukai oleh para jamaah, atau memang para jamaah tidak suka karena salatnya selalu panjang dan para jamaah tidak mampu mengikutinya dan lain sebagainya, maka itu bagian dari hal yang tidak disukainya, karena memang syariat pun memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi kalau para ahli bid'ah yang kemudian maunya sholatnya itu dibalap terus dan lain sebagainya, nah ini tidak termasuk dalam kategori dibenci karena memang kebenciannya itu berdasarkan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah agar terus dapat. Barakallahu fik. Mohon tanya Ustaz, untuk menunjukkan kecintaan kita pada Allah dan surat Al-Ikhlas, selain membaca surat Al-Ikhlas sebelum atau setelah membaca surat lain dalam setiap rakaat salat, bolehkah membaca surat Al-Ikhlas dijadikan zikir rutin harian? Boleh. Tidak ada masalah, bahkan sesuai syariat. Di antaranya kita membacanya setiap pagi dan sore. Itu kan rutin setiap hari. Bahkan lebih dari satu kali setiap hari. Atau setiap sholat, setiap selesai sholat kan disyariatkan untuk kita membacanya. Itu yang muqayyad, yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita ingin menambahnya lagi ketika kita berjalan kemana, atau sedang duduk, atau sedang berbaring, ditambah lagi dengan memperbanyak membaca Qul Huwallahu Ahad, ini tidak masalah, bahkan sangat baik. Dan bahkan kita ketahui dalam konteks atau munasabah tertentu, dalam hal-hal tertentu, momen tertentu, Nabi SAW membaca surat Qul Huwallahu Ahad di salah satu rakaat sholat sunnah subuh, sholat sunnah maghrib, sholat sunnah tawaf, dan lain sebagainya, diantaranya pagi dan sore, dan setiap selesai sholat kita membacanya. Dan kalau kita ingin memperbanyak membacanya lagi di luar itu tidak ada masalah dan bahkan lebih bagus. Mohon apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kecintaan kita pada Allah? Subhanallah. Amalan yang paling utama untuk kita lakukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah banyak membaca la ilaha illallah. Banyak membaca la ilaha illallah, dan kemudian selalu kita tegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dan di antara orang yang mencintai sesuatu adalah banyak menyebutnya. Bagian dari memperlihatkan cinta kita kepada Allah adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai masjid karena masjid itu dicintai oleh Allah, mencintai hadir di majlis ilmu karena hadir di majlis itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah selalu menegakkan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, selalu membaca tahlil dan zikir-zikir yang lainnya. Itu di antara hal yang menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan wa anta kadzalika jazakallahu khairan wa fika barakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Amin. Izin bertanya Ustaz. Tolong dijawab. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz. Tolong dijawab. Iya. Kan begitu kan kalau di depan saya. Izin bertanya Ustaz. Tolong dijawab. Ya mungkin tidak begitu juga kali. Ingin membangunkan saja yang mulai lesu. Ya. Saudari saya seorang akhwat. Ya, betul ini. Saudari saya seorang akhwat. Karena kalau ikhwan saudara. Mengalami haid yang terus-menerus. Dan dari haid bulan ini ke bulan berikutnya. Bagaimana hukum sholat yang dia lakukan? Bagaimana menentukan masa istihadahnya dia di setiap bulannya? Dan bagaimana tata salatnya apabila kondisi masih dalam keadaan darah masih keluar ketika sholat. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Ini yang disebut dengan istihadah, dan istihadah itu adalah darah penyakit untuk menentukan waktu haidnya itu adalah sebagaimana petunjuk Nabi SAW merujuk kepada kebiasaannya sebelum istihadah. Jadi kalau sebelum istihadah itu misalnya datang masa haidnya itu di pertengahan bulan, maka merujuk kepada masa itu. Tapi andai seorang dokter misalnya atau seorang kesehatan misalnya bisa menentukan bahwa ini adalah darah haid dan yang lainnya adalah istihadah, maka itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, itu merujuk kepada masa haidnya selama belum istihadah. Namun demikian kita anjurkan agar juga diperiksakan kepada dokter dan berobat agar kemudian tidak terjadi hal seperti itu. Ya meskipun syariat sudah membicarakan itu, menunjukkan bahwa memungkinkan ada di antara kaum muslimat yang tertimpa penyakit tersebut, maka sekali lagi untuk tata cara menentukan masa haidnya tadi itu, yang pertama sesuai dengan petunjuk Nabi SAW merujuk kepada kebiasaannya sebelum istihadah. Yang keduanya kalau ada dokter yang bisa membantu untuk menentukan bahwa sekarang datang masa haid dan sekarang sudah berakhir lagi, maka itu lebih bagus andaikan ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dalam ia bersabar menghadapi penyakit tersebut. Tetapi bersabar bukanlah berarti kita diam dan tidak ada upaya untuk berobat. Itu kurang lebih apa yang dapat kami jawab kaitannya dengan darah istihadah tadi untuk menentukan masa haidnya dan juga masa-masa yang hendaknya ia sholat di dalamnya. Ini mohon maaf, ada yang agak kecil tulisannya tidak kebaca oleh saya. Ya, matanya sudah kalah. Ya, mudah-mudahan waktu lain bisa dijawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada masih ada satu lagi Pak, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama, kalau makhrajnya tidak benar, kalau dia tidak berhenti,
maka mestinya kita tidak membenarkan. Tapi kalau dia berhenti boleh kita benarkan. Tapi andai itu berulang beberapa kali dan bisa merubah makna, maka boleh kita membenarkannya tanpa dia berhenti. Dan kalau itu terjadi pada surat Al-Fatihah dan makhrajnya tidak benar merubah makna, maka tidak sah sholat. Harus mengulangi sholat ketika makhrajnya merubah makna. Tapi kalau surat yang dibaca karena hukum fikih dalam membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, maka ketika itu sholat kita tetap sah. Kalau kita ingin membenarkannya ketika dalam keadaan sholat, karena kalau banyak yang terjadi dan itu merubah makna, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hanya satu misalnya, atau hanya dua dalam satu rakaat itu, dan tidak merubah makna, maka mestinya kita tunggu dia berhenti untuk kita benarkan. Dan sekali lagi, kalau surat Al-Fatihah yang tidak benar makhrajnya dan merubah makna, wallahu ta'ala a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah sholat tidak sah ketika merubah makna. Tapi kalau tidak merubah makna, maka sholat tetap sah. Meskipun ada yang mengatakan bahwa sholatnya imam tidak sah, sholatnya makmum tidak tetap sah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Setelah itu kalau itu banyak terjadi, meskipun kita hanya bertamu kepada masjid itu, misalnya kita hanya mampir 1 atau 2 kali sholat di sana, ya mestinya kita sampaikan bahwa mohon maaf tadi ada beberapa kekeliruan. Itu bagian dari nasihat menasihati dalam kebenaran. Jangan kita biarkan saudara kita dalam kekeliruan itu. Ya udahlah, kan saya juga tidak sering sholat di sini. Udah saya biarkan saja. Minimalnya kita sampaikan. Ya tanpa bermaksud merendahkannya atau menyinggung perasaannya, yang saya ketahui seperti ini, bacaannya mestinya seperti ini. Agar imamnya pun lebih meningkatkan makhrajnya atau tajwidnya dalam bacaan Al-Quran. Barakallahu fiik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, ini yang dapat kami sampaikan pada siang atau sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kami pribadi dan kita semua, dan semoga kehadiran kita pada saat yang mulia ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di dalam timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Barakallahu fikum jami'an, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.